Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus TKM Mushola Al-Muhajirin, Ketua TKM Bang Ade Landa, seluruh para sesepuh, Bapak Haji Nadia Musa, Bapak Sadi, dan para sesepuh lainnya, para tokoh masyarakat, seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, khusus tamu kita dari jamaah Mushola Al-Paskuliah, Pak Marzuki sendirian, Pak Marzuki ada temannya ya. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa Allah sehat dan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di salah satu taman surga Allah, yaitu majelis ilmu. Semoga kita semua tidak hanya dikumpulkan di dunia, tapi nanti juga benar-benar Allah kumpulkan di surga Allah. Melanjutkan kajian kitab Mukhtar Al-Hadis yang bawa kitab, silakan dibuka. Hadis berapa Pak Azali? Halaman 36. Hadisnya 295. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah Ta'ala yaqulu. Itu ya? Betul, Pak Azali? Ya ibna Adam. Betul itu? Karena penomornya beda dengan kitab saya. Ya ibna Adam, maritu falam ta'udni. Qala ya Rabbi kaifa a'uduka. Ila akhirih dan seterusnya. Ini hadisnya panjang ya Pak. Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqulu berfirman. Ingat, ketika Allah berfirman melalui hadis Rasulullah SAW, maka hadis ini disebut hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Apa firman Allah? Begini. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam alaihissalam. Berarti kita semua ya, seluruh manusia. Maritu falam ta'udhu. Maritu, aku telah sakit, kata Allah. Aku telah sakit. Falam ta'udhni. Kenapa kamu tidak
membesuk atau nengokin aku. Di firman Allah dalam hadis qudsi, aku setelah sakit tapi kamu tidak mau nengokin aku. Qala Ibnu Adam, anak cucu Adam, para manusia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa a'uduka, bagaimana caranya aku nengokin engkau yang sedang sakit. Bahasa seperti ini jangan diartikan secara tekstual. Ini bahasa kias namanya. Bukan benar-benar kalau sakit kayak kita kepalanya pusing gitu ya, enggak. Ini bahasa kias. Bagaimana cara aku nengokin engkau wahai Tuhanku? Dijawab, wa anta rabbul alamin, sementara engkau adalah Tuhan semesta alam. Qala, maka Allah menjawab, ama alimta, apakah kamu tidak tahu, anna abdi, sesungguhnya hambaku, fulan yang namanya si fulan bin fulan, marido sedang sakit, falam ta'uduhu, sementara kamu tidak mau nengokin si fulan tersebut. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ketika ada saudara muslim kita yang sakit, hakikatnya Allah yang sakit. Ketika bapak tidak mau nengokin saudaranya yang sakit, berarti bapak tidak mau nengokin Allah. Makanya orang nengokin orang sakit itu pahalanya besar dan pahalanya kontan. Dari sekian amal soleh yang pahalanya ini disegerakan dan dibayar kontan adalah nengokin saudaranya yang sedang sakit. Apa pahalanya? Satu, maka dia mendapatkan pahala sebanyak sakit yang diderita oleh hamba tersebut. Kalau hamba itu sakitnya seluruh tubuh terasa sakit, maka bapak justru mendapatkan pahala seluruh tubuh dari si hamba tersebut. Yang kedua, orang yang rajin nengokin saudaranya yang sakit, maka dia terhindar dari penyakit yang diderita oleh saudaranya. Hebat. Ada saudara kita pernah sakit kanker, bapak nengokin dengan sepenuh hati, bapak doakan, maka bapak terhindar dari penyakit kanker itu sendiri. Ada saudara sakitnya apa? Tipes, bapak nengokin itu saudara, maka bapak terhindar dari penyakit tipes. Semakin rajin bapak ibu nengokin orang sakit, maka semakin bapak ibu terbebas dari segala macam penyakit. Makanya orang yang rajin nengokin saudaranya itu insya Allah dijamin badannya sehat terus. Amin ya rabbal alamin. Makanya sebenarnya dalam kajian Islam itu tidak ada penyakit menular, juga ada dalam teori agama Islam, bukan teori medis, tidak lagi Pak. Tidak. Kenapa disebut tidak ada penyakit menular? Karena sesungguhnya segala penyakit itu sudah ditentukan Allah. Si fulan sakit, si fulan sehat, itu sudah ditentukan Allah. Makanya kadang-kadang satu rumah ada 5 orang, 4-4nya sakit, yang satu ya sehat. Gak menular, ya enggak. Memang penyakit itu menurut Islam tidak ada menular. Makanya kemarin waktu COVID, ingat Pak, waktu COVID orang sakit gak ada bilangin dia lagi. Betul. Saya menengokin aja Pak. Datang aja. Cuma kadang-kadang yang saya tengokin yang mau nungguin, Pak Ustaz di luar aja deh, takut ketularan. Padahal saya memang gak ada takut. Karena saya yakin gak ada penyakit menular asal kita datang terus, jaminan dari Allah justru dihindarkan dari penyakit yang diderita oleh saudara. Tapi kalau bapak jadi orang yang pelit, ibu jadi orang yang pelit, saudaranya sakit, tetangganya sakit, teman mengajinya sakit, enggak pernah mau ikut nengokin, itu nanti kalau apa ya penyakit itu akan muncul semua jadi satu.
Bapak nengokin saudara muslim yang sakit, hakikatnya Bapak nengokin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebatnya. Makanya jangan malas-malasan, dikoordinir. Kalau perlu ketua DKM, kalau ada saudara mengaji sakit, buru-buru ditengokin. Sebab nengokin orang yang sakit itu salah satu cara merawat hubungan kasih sayang. Ini teman kita ngaji, tiap malam Rabu ketemu ngaji. Tiba-tiba ibu sakit, satu musola, satu pun gak ada nengokin. Sedih kan? Tapi kalau ketua DPR-nya datang ngajak-ngajak, walaupun datang tangan kosong rasanya gembira. Betul. Dan cara merawat hubungan itu dengan cara ketika sakit nengokin. Jangan tunggu mati. Emang ada yang tunggu mati? Ada Pak. Dibilangin temanmu sakit. Udah berapa hari? Baru semalam. Baru semalam. Enggak ditengokin. Katanya baru semalam. Dikabarin lagi temanmu lagi dirawat di rumah sakit. Kapan masuk rumah sakit? Tadi pagi. Baru tadi pagi. Tak dulu dah. Gila dikabarin temanmu mati. Ya Allah, belum saya tengokin. Udah mati. Ngomong kosong. Memang dasarnya orang gak mau nengokin. Ada gak orang yang begitu? Ya ada, orang-orang doang. Gila mati, orang-orang setuju. Teman baik apa? Ada di mana dikabarin gak mau nengokin. Nengokin orang sakit itu bagian dari kebiasaan Rasulullah. Rasulullah itu paling rajin nengokin sahabatnya yang tidak kelihatan karena sakit, Pak. Makanya di pengajian kami kalau sudah anak malam Selasa tuh, kalau ada yang sakit pasti kita gerakin. Ayo kita berdoa. Saya ngajak dia, saya juga ikut, Pak. Maka di sini gerakan itu menjadi penting. Kalau sakit ditengokin, hubungan kita makin sayang, makin baik. Sehingga ketika sembuh, dia datang lagi, ngaji lagi, baru kita. Nah itu, ini perintahnya. Tengokin, jangan jadi orang lain. Selanjutnya, ana alimta, apakah engkau tidak tahu kata Allah? Annaka sesungguhnya engkau laut tahu seandainya mau nengokin saudaranya yang sakit tadi, lawajat tani, niscaya engkau akan mendapati aku kata Allah indahu di sisi orang yang sakit tadi. Makanya nengokin orang sakit sama juga nengokin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam keterangan yang lain, yang ketiga, keutamaan nengokin orang sakit, Bapak pulang dari situ, itu dosa-dosa Bapak Ibu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pahala itu gampang apa susah? Gampang apa susah? Sebenarnya gampang. Sebenarnya kadang-kadang yang bikin susah kan pikiran kita, nafsu kita. Padahal Bapak cuma datang doang, nengokin, doain, doain, ngomong yang baik-baik, doain juga yang baik-baik, jangan kayak orang sono, ngomongnya ngawur, ngomong rasa kita kita ini perlu melilit, gak ada. Wah, kemarin tetangga saya begitu usus buntu loh, operasi. Nengokin malah nakutin, ngawur. Nengokin ngomong yang enak-enak, yang memberi semangat. Oh, sakit, insyaallah sembuh itu Bapak. Nah, semangat tuh, semangat itu bagian dari obat. Bapak pulang dari situ, Bapak dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rajin. Selanjutnya, ya ibnu Adam, wahai
anak cucu ada. Istaqamtuka falam tut'imni. Aku minta makan kepadamu, falam tut'imni, sementara engkau tidak mau memberi makan kepadaku, kata Allah. Allah minta makan, tapi kamu tidak mau memberi makan. Qala, kemudian anak Adam bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa ut'imuka, bagaimana caranya aku memberi makan kepadamu, wa anta rabbul alamin, sementara engkau Tuhan dan semesta alam. Lalu dijawab oleh Allah, ama alimta, apakah kamu tidak tahu, annahu istad'amaka, sesungguhnya ada yang meminta makan kepadamu, abdi, yaitu hambaku, fulanun, si fulan bin fulan, falam tut'imni, falam tut'imhu, sementara kamu tidak mau memberi makan kepadanya. Ini loh Pak, kalau ada orang datang ngemis minta sesuatu, jangan pernah ditolak. Pak, Bu, kalau ada orang datang ke rumah, bahasanya kita sebut pengemis, jangan pernah ditolak. Ketika orang itu memang benar-benar lapar, dia minta makan kepada kita, kok kita nggak mau kasih makan, sama juga Bapak menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada pengemis datang ke rumah kita, kok Bapak tutup pintunya, Bapak tinggal ngumpet, sama juga Bapak tidak mau bertemu dengan Allah. Termasuk pengamen, ya, termasuk pengamen. Ya, kalau ada pengamen biasanya Bapak Ibu tutup pintunya, Bapak tungguin. Kenapa ditutup? Begini loh Bapak Ibu, setiap orang yang datang ke rumah kita itu hakikatnya adalah utusan Allah. Hakikatnya adalah utusan Allah. Itu percaya. Kenapa bisa begitu? Karena yang menggerakkan hatinya, kakinya sampai ke rumah kita, kalau bukan Allah siapa lagi? Betul. Itu orang sampai ke rumah kita, kira-kira digerakkan Allah atau tidak? Allah yang menggerakkan. Jadi jangan pernah menolak tamu, jangan pernah menolak orang yang mau meminta ke rumah kita, jangan pernah ditolak. Karena itu hakikatnya adalah utusan Allah. Kalau Bapak tolak, resiko Pak. Resikonya apa? Ya harusnya Bapak hanya cukup mengeluarkan 2.000 rupiah. Gara-gara nolak, Bapak bisa kehilangan berlipat-lipat, bisa 20.000, bisa 200.000, bisa aja 2 juta. Makanya kadang-kadang saya perhatiin itu pengamen itu aneh. Dari gang masuk rumah saya, dari jalan atau masuk ke rumah saya, itu kadang yang didatangi ke rumah saya doang. Habis itu dia balik ke jalanan raya. Itu kadang saya mikir, aneh, kok cuma saya doang yang diparahkan. Tapi saya bersyukur, berarti itu orang benar-benar digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah tolak. Kalau bukan masalah duit banyak, Bu, yang namanya berbagi apa saja boleh. Saya kalau lagi gak pegang duit, saya bagi rokok. Saya lagi rokok nih, ada pengamen, saya kasih rokok, mau Pak, saya kasih sebatang. Seadanya, saking gak adanya air mineral juga saya bagi, air mineral ya, gak apa-apa. Yang penting jangan sampai orang datang ke rumah kita pulang dengan kosong. Kenapa? Hakikatnya dia adalah utusan Allah. Untuk apa? Bisa
bisa jadi untuk memuji diri kita. Bisa jadi Allah mempersiapkan hadiah terindah kalau kita mau berbagi sama dia. Tapi kalau Bapak tolak, nanti Bapak bisa rasakan ada kayak masalah menimpa diri kita. Maka jangan pernah ditolak. Satu itu. Yang kedua, cara berbagi pun yang bagus. Ini babnya ada pengamen. Biasanya Bapak bagi sebelum dia nyanyi atau setelah dia nyanyi, atau baru jelek udah langsung Bapak bagi. Bagusnya gimana? Faktanya gimana? Bapak nungguin selesai nyanyi atau baru jelek Bapak bagi? Faktanya kan begitu. Kadang-kadang belum sampai bunyi udah dibagi. Kadang baru jelek udah dibagi. Padahal Bu, pengamat saya pernah ngobrol sama pengamat. Dia merasa dihargai kalau lagunya didengerin dulu. Kalau baru jelek Bapak bagi, Bapak benar-benar kesana musik dengan Bapak. Bapak niatnya musik kan? Dengerin aja dulu, enak gak enak dengerin, walaupun gak full dengerin lah. Mungkin satu baris atau dua baris, ini dia merasa dihargai. Malah kalau enak, saya tambahin, boleh tambah satu lagi kan Pak? Boleh Pak? Saya request tuh satu lagu, saya videoin tuh sebenarnya. Saya kasih 15.000, terima kasih Pak. Dari 15.000. Artinya begini loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah pengen niat bagi, lakukan dengan cara yang baik, jangan sampai menyinggung perasaan. Kalau sampai menyinggung perasaan, bukan pahala yang kita terima, malah dosa. Itu ditegaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau rusak nilai pahala sedekahmu bil manni dengan menyebut-nyebut wal adha atau nyakitin perasaannya. Jreng ini rusak gitu. Ya ada pahala rusak. Ya makanya kita udah ngaji nih, ya kan? Ini udah ngaji ya. Mulai sekarang jangan begitu. Siapapun yang minta bagi semampunya kita. Kalau mau benar-benar nggak ada, sampaikan dengan bahasa yang baik-baik. Mohon maaf ya, salah nggak ada. Kenapa kita harus berlaku baik sama peminta? Karena dia hakikatnya putusan Allah. Itu yang harus kita pahami betul. Putusan Allah. Kalau Allah yang nggak menggerakkan, nggak bakal dia sampai ke rumah kita. Betul? Woi. Nggak bakal. Kalau Allah nggak mau gerakin, nggak bakal sampai ke rumah kita. Maka itu dipahami sebagai putusan Allah, memuji kita. Atau Allah ingin berbagi sesuatu, tapi kita diuji dulu dengan hati. Akan ada rasa. Maka jangan pernah yang sudah ya sudah, jangan diulangi lagi. Dan kadang-kadang itu ajarin anak muda tutup negeri bila tutup, ada pengamen tutup. Ajaran apa ini? Gak ada orang muslim begitu. Ada pengemis, kamu lagi. Jangan. Karena pengemis siapapun lah yang ada ke rumah kita, itu adalah utusan Allah. Dan itu tamu kita. Ingat, setiap tamu itu membawa alfi barakatin, membawa beribu-ribu berkah. Wa alfi rahmatin, membawa beribu-ribu rahmat. Orang rumah kok
sering kedatangan tamu, berkah rumah. Makanya kalau ada tamu, ajak datang, masuk begitu. Kalau pengemis, kira-kira dia nggak butuh duduk, ya sudah dibagi yang baik, begitu seterusnya. Karena mereka lapar, butuh dari kerjaan udah susah, artinya ngamen. Masih mending ngamen daripada nyok. Udah berbiasa semua. Kadang-kadang itu ada yang lucu, saya bagi rokok sebatang, temannya nyetok. Kan kami berdua, ya biasa bagi lagi sebatang. Artinya tidak harus duit gitu loh Pak. Yang penting bikin mereka senang. Itu sama juga kita berbagi makan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai ditegaskan dalam riwayat yang lain, sahabat Utsman itu punya doa yang sangat istimewa. Doanya, ya Allah, jangan matikan aku dalam keadaan kenyang sementara tetanggaku kelaparan. Itu doa sahabat Utsman bin Affan. Artinya apa? Ketika Bapak tidur dalam keadaan kenyang, sementara ada tetangga yang gak bisa tidur karena kelaparan, maka tidur Bapak semalam suntuk hanya dapat dosa saja. Dengar Pak, makanya kalau mau tidur cek tetangga. Gitu. Kenapa anakmu nangis mulu? Hanya lapar PNB. PNB jangan diem baik. Ya udah duit sana beli makan. Sebab kalau Bapak tidur pulas sama tetangga gak bisa tidur karena lapar, semalam suntuk kita dosa. Bahkan seandainya Bapak tidur dalam keadaan kenyang, terus Bapak mati dalam keadaan kenyang, sementara ada tetangga yang kelaparan, lu matinya Bapak, lu masih dosa. Atau sebaliknya, ada tetangga yang mati kelaparan, satu kampung dosa semua. Itu hadis sahih Pak. Ini kampung lawan ini. Kok ada yang mati? Kenapa mati? Kelaparan, satu kampung dosa semua. Makanya orang lapar itu urusannya bukan tanggung jawab keluarga, bukan, tapi tanggung jawab muslimin. Maka ketika ada orang minta untuk makan, Pak, jangan pernah tunda. Itu hakikatnya Bapak telah berbagi makanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini masalah urusan sedekah. Walaupun Bapak mungkin muncul curiga, maka hilangkan curiga itu jauh-jauh. Contoh, kadang-kadang kita lagi bawa mobil di perempatan jalan, di rambu lalu lintas, lampu merah, kadang ada anak pam, cuma modal tepuk-tepuk tangan, minta sedekah. Anak pam atau anak pam, kadang-kadang ada yang masih geloyoran, jalan gak cicit gitu. Terus minta sedekah. Bapak bagi atau Bapak tolak? Bagi. Atau ada orang di rumah Bapak, anak-anak itu masih sempoyongan gitu, minta sedekah. Bapak bagi atau Bapak tolak? Kenapa ditolak? Paling ujung-ujungnya buat mabuk, begitu kan? Itu namanya curiga. Uang jauh-jauh curiga. Cara berpikirnya begini Bapak Ibu, ini sesuai dengan ajaran Rasulullah. Walaupun orang itu sedang kondisi mabuk sempoyongan, kau minta sedekah, bagi Pak. Kenapa? As-shadaqatu syifa'un. Sedekah itu jadi obat. Obat bagi siapa? Obat bagi yang melakukan sedekah atau obat bagi yang menerima sedekah. Siapa tahu dengan menerima sedekah dari Bapak, duitnya halal, barokah, terus dimakan sama dia, sembuh dari mabuknya.
Bisa jadi nggak? Jadi obat. Kenapa dia mampu nggak berhenti? Karena ini makanan haram dulu. Begitu terima sedekah dari bapak, duitnya jelas halal, dibeliin makan sama dia, maka dia sembuh dari mabuknya. Bisa jadi obat. Jadi pengertian sedekah itu obat tidak hanya untuk yang memberi sedekah, tapi bagi juga yang menerima sedekah. Makanya kalau ada begitu, jangan ditolak. Jangan buru-buru curiga, nggak usah, ujung-ujungnya buat mabuk, itu udah curiga. Nggak boleh kan curiga itu kasih sedekah. Makanya saya kadang ketemu anak pak begitu, malah saya panggil saja. Ini sedekah, duit saya halal, barokah sedekah. Sebab tahu sembuh harus makan duit saya. Itu cara berpikirnya begitu, jangan curiga dulu yang kita dipakai. Curiga mulu, ujung-ujungnya memang nggak mau berbagi. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, ini masalah sedekah. Kalau tiba-tiba Bapak ketemu seseorang, lalu terlintas di hati, pengen berbagi, tiba-tiba muncul dorongan, pengen sedekah sama si A, gitu ya. Bapak jangan pernah tolak itu dorongan hati. Jangan pernah dilawan itu dorongan hati. Kenapa? Itu namanya ilham dari Allah. Kok Bapak abaikan? Nah, usah. Nanti Bapak lihat, Bapak belur, Bapak nanti ada aja musibah itu. Tapi kalau Bapak turutin, ini sedekah sama si A. Bapak turutin itu sedekah. Nanti Bapak lihat, ya, kebahagiaan, keberuntungan itu akan datang bertubi-tubi. Bapak pernah merasakan atau dia pengen berbagi sama si A, pernah nggak begitu? Nah kalau pernah turutin, itu namanya ilham, petunjuk langsung dari Allah. Atau terlintas dengan kita lagi naik motor, tiba-tiba melihat orang pengen gajian. Bapak belok, langsung belok balik aja, jangan bablas itu, putar balik, turutin itu kata hati. Itu biasanya benar-benar petunjuk dari Allah. Ada sesuatu yang akan Allah berikan. Kok Bapak nggak nurutin kata hati, Bapak melamar, udah kata-kata aja. Bapak harus bablas pulang, lihat nanti ada aja masalahnya. Nah, ini urusan sedekah. Kadang-kadang itu unik itu Pak. Makanya saya pernah sekali-kalinya saya lagi habis khutbah di Cinere, pulang khutbah naik motor, ada ibu-ibu dorong dulu Pak, terlihat ada tak ya, saya pengen berbagi, tapi lalu lintas lagi ramai mau putar balik ada ribet, akhirnya saya tegakkan hati, ada kabar-kabar itu sampai rumah, ya Allah, itu amplop habis khutbah habis nggak sampai 10 menit. Bapak Ibu tahu nggak khutbah di Masjid Cinere itu Pak, belakang Polsek? Itu Masjid Cinere Pak, Masjid Raya Cinere. Itu khutbah di situ sekali, sama juga khutbah 5 kali di Masjid Rahmah. Itu Pak Ebe. Katanya orang-orang suka daftar, saya ingin daftar dari khutbah di situ. Masya Allah. Nah sekali itu pelajaran, jangan diulang lagi. Nah Bapak Ibu kalau udah terbesit di hati, saya ingin berbagi sama Ustaz, lakukan kan ini. Kalau nggak dilakukan, diambilkan, diam aja nanti. Itu betul. Itu rahasia sedekah, itu ilham dari Allah. Gitu ya. Jadi jangan pernah menolak orang yang mau minta sama kita. Selanjutnya, lanjutannya, amma alimta, apakah engkau tidak tahu, annaka sesungguhnya engkau, lau atau amtahu, seandainya mau ngasih makan sama si fulan tersebut, lau wajadta, niscaya kamu akan mendapati
Sehingga orang yang memberi makan kepada Allah itu dijamin oleh Allah besok tidak akan merasakan kelaparan dan kehausan di alam akhirat. Bu, saya kasih gambarannya biar benar. Besok kita dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi panas yang luar biasa. Diterangkan dalam kitab Dakwah saking panasnya ada orang yang tenggelam oleh keringatnya sampai ke mata kaki. Ada orang yang tenggelam oleh air keringatnya sampai ke pinggang. Ada orang yang tenggelam oleh air keringatnya sampai ke leher, tergantung amalnya masing-masing. Haus luar biasa, lapar luar biasa. Dan ada orang yang dijamin Allah tidak merasa haus, tidak merasa lapar, berbagi makan minum kepada saudara muslimnya. Apalagi kepada orang yang kelaparan, jangan pernah menolak. Nah gitu Pak, makanya rajin. Kayak pengajian begini ya, Bapak gampang jadi pahala. Bawa aja lontong 10 biji gitu ya. Ada pahalanya Pak. Lontong dimakan orang, Bapak dapat pahalanya. Terus sesemampuan aja. Mampunya bawa lontong ya lontong, mampunya bawa tahu ya, dan ente sambil ya bawa tahu ini. Sebab tahu selamat dapat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa. Itu cara kita nanti pahala. Selanjutnya, ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, anak cucu Adam, istasqaituka, aku meminta minum kepadamu. Falam tasqini, sementara engkau tidak memberi minum kepadaku. Qala, anak cucu Adam menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa usqika, bagaimana caranya aku memberi minum kepadamu wahai Tuhanku? Wa anta rabbul alamin, sementara engkau adalah zat Tuhan semesta alam. Maka dijawab oleh Allah, istasqaka abdi, istasqaka, telah meminta minum kepadamu abdi, yaitu hambaku, fulanun bin fulan, si A bin si A. Falam tasqini, sementara kau tidak mau memberi minum kepadanya. Menolak orang yang meminta minum sama juga menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma innaka, apakah kamu tidak tahu? Innaka, sesungguhnya, lau sampai tahu, seandainya engkau mau memberi minum kepada orang tersebut, lawajatta dzalika, lawajatta, niscaya engkau akan mendapatkan dzalika, dari memberi minum tersebut, indi, yaitu mendapati aku di sisi. Begitu Pak. Apalagi musim sekarang, musim kemarau panjang, sumur udah pada kering sebagian besar. Bapak jangan pelit dengan air. Lagi kalau ada orang minta air lagi. Sebab kenapa? Air itu benar-benar rahmat nikmat dari Allah. Bapak nggak punya usaha cuma bikin sumur doang kan? Yang ngasih sumberan adalah Allah. Maka nggak boleh berpelit dengan masalah air. Lagi orang ajaran orang tua kita dulu Pak, cakep bener. Orang tua kita dulu, saya ingat betul, setiap di rumah itu di depannya disiapin kendi. Di sini ada nggak zaman dulu begitu? Dulu Pak. Setiap depan rumah itu ada kendi, ada apa namanya? Tempayan. Kendi buat minum, tempayan silakan kau cuci tangan, cuci kaki. Itu orang tua dulu, rumah-rumah zaman dulu begitu. Di sini ada nggak zaman dulu Pak? Gak ada.
Orang tua kita dulu gitu. Tiap debat rumah ada kan disangka pakai bambu begitu taruh di atasnya. Jadi saya bambu kalau yang lewat haus silahkan minum halal. Itu ajaran orang tua kita dulu sehingga keberkahannya luar biasa. Dan itu saya tiru Pak. Di rumah saya itu depan rumah saya ada 2 keran saya siapin. Satu di pojok keran di luar, ya. Satu lagi di tengah. Tujuan saya apa? Suatu saat tetangga butuh, gak usah pakai izin, silahkan pakai. Yang satu akhirnya saya matiin, saya tutup Pak. Kenapa? Bocah mainin air gak ditutup. Kerannya patah, lalu kemana-mana itu. Itu berulang kali akhirnya saya matiin. Nah, yang satu saya hidupin. Tetangga minta silahkan ambil, gak usah pakai izin, udah halal bahasa itu. Tukang bakso dorong butuh air, ambil Bang, silahkan halal. Kenapa begitu? Itu ajaran ulama dahulu, orang tua kita dulu begitu Pak. Itu kan sama, siapa yang mau ngasih air kepada saudara muslimnya, dijamin Allah hidupnya besoknya akhirat tidak akan kehausan dan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang rumah sekarang itu kerap diumpetin, tetangga ngambil air diomelin. Mau ambil air enak aja sembarangan, nggak pakai izin. Ada begitu? Masjid, musola, ada keran, biarin dipakai orang, biar jadi pahala. Tapi orang itu cuma lewat doang, cuci kaki doang, gak apa-apa, tetap ada pahalanya. Tapi dia gak ikut ibadah di musola, gak apa-apa. Walaupun orang mampir, kencing doang, cebok, gak apa-apa. Jatuh jadi pahala. Begitu Pak, jadi jangan dikunci gerbangnya. Woi. Biarin orang lewat mampir kebelet daripada dia BAB di pinggir jalan. Biarin mampir musola. Ada pahalanya, besar pahalanya. Gitu. Cuman ini kita nih, etika kita nih selaku orang yang numpang air di masjid atau musola, ada etika yang harus dijaga. Kajian fikihnya begini Pak. Umpamanya Bapak kebelet di perjalanan mampir ke masjid, Bapak silakan pakai air fasilitas masjid sepuasnya, dengan catatan biar halal nih, biar halal Bapak ibadahlah di masjid itu walaupun sebentar. Jadi caranya kalau saya di Pulau Kudus sekarang mampir ke masjid, ya segala macam, mau pipis, mau di masjid kita pakai airnya segala macam. Halal, tapi caranya biar halal, karena itu kan tanah wakaf biasanya masjid itu. Tanah wakaf airnya pun air wakaf, dipersediakan untuk orang yang ibadah di masjid itu. Biar halal, saya habis hajat segala macam, saya sholat 2 rakaat. Itu sudah sah. Habis sholat 2 rakaat sudah saya terusin perjalanan saya. Enggak masukin ke kotak amal 2.000, enggak, itu kalau WC umum 2.000 Pak. Kalau Bapak ke WC umum bayar 2.000, tapi kalau Bapak ke masjid ke musola biar halal nih, Bapak ibadah sebentar. Kalau kau seandainya nggak sholat, diem aja sebentar di situ niat iktikaf. Duduk sebentar di masjid, saya niat iktikaf. Baca tasbih 3 kali, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, 3 kali. Itu Bapak sudah termasuk orang yang berhak memanfaatkan fasilitas masjid, karena sudah ibadah di dalam masjid walaupun cuma iktikaf sebentar. Ini tata caranya harus dipahami. Gitu. Jadi biar sama-sama berjalan dengan baik. Jadi nilai manfaat, pahala, fungsi masjid itu berjalan dengan baik sehingga yang dapat pahala semua. Begitu caranya. Jadi jangan terlalu dengan air.
Sampai-sampai diterangkan perkara yang boleh dicolong itu adalah air. Wah, ini lagi pasca nih, kering, gak ada hujan. Dari satu kampung ada satu orang yang sumber airnya masih gede, tapi dia nggak mau berbagi. Bapak halal nolong airnya. Halal nolong. Kenapa? Karena air itu hakikatnya dari Allah. Memang ada orang bisa bikin air? Ada nggak Pak? Nggak ada. Itu dari sumber alam, dari itu alam itu berarti Allah. Kalau dapat capek begini, kok nggak mau berbagi, pelit. Halal soal. Tapi nyolongnya secukupnya. Jangan nyolong apa? Galon-galon ini dijual aja. Itu masalah. Secukupnya. Bahkan seandainya ada air cuma jatah untuk minum, itu nggak boleh Bapak pakai buat wudu. Ini orang yang nyiapin nih satu botol buat orang yang kehausan minum. Bapak haram pakai air itu buat wudu dalam fikih Pak. Terus kita wudunya pakai tayamum. Air itu khusus buat minum, sebab bagi pacar klik air susah. Sampai segitunya Bapak. Artinya Allah sendiri yang mengatur. Mending kamu tayamum wudunya daripada kamu pakai air ini buat wudu, menyebabkan orang jadi kehausan, tidak bisa minum, malah bisa mati ya. Nah, makanya perkara yang boleh dicolong kalau udah darurat seperti itu adalah air. Sebab kenapa? Orang nggak makan 3 hari kuat, tapi kalau orang nggak minum 3 hari matinya. Betul. Ini Bapak puasa nih, buka, gak ada yang dimakan, asal masih ada yang diminum, mati atau hidup Pak? Hidup Pak. Ya cuma lemes gitu Pak. Tapi hidup gitu loh Pak. Berhari-hari gak makan, asal masih bisa minum, hidup. Tapi berhari-hari makan, gak bisa minum, mati Pak. Maka air itu sumber kehidupan. Itu tegaskan dalam Al-Quran. Makanya jangan pernah pelit memberi air. Dimakan Pak. Maka nantinya itu orang itu berlomba-lomba berbagi air. Berlomba-lomba. Jadi Bapak gak usah khawatir kehausan, walaupun panas tapi kayak begitu, ada aja orang berbagi itu. Bawa satu terus itu gini. Air itu terang begini. Halal berbagi. Sebab pahala orang kasih minum dan sedang kehausan itu besar sekali. Makanya kalau Bapak kasih minum orang yang sedang kehausan atau orang yang sedang butuh, sama juga Bapak mau beri minum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini benar-benar nih, ada warna putih, ada warna bening, itu benar-benar tuh. Benar, maju gak ada minumnya kayak orang berantem Pak. Syukur-syukur nanti ada makanannya, itu malah tambah besar pahalanya. Jangan kalau langsung maju kok makan dulu kerjaannya. Ya apa-apa itu nambah pahalanya. Biar kita nanti di akhirat mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Pasti bisa nanya. Alhamdulillah. Ini kebanyakan pengamen nih. Akhirnya betul tadi kan bisa seperti itu kan. Tapi bisa kamu saya tidak bisa lima itu kan. Akhirnya tidak melarang. Adik-adik kita mau lagi lah. Nah itu akhirnya
Gimana seperti itu? Baik. Ya, sama Pak. Saya bisa 3-5 kali Pak saya itu datang. Yang pengamen pakai gitar tak jelas, pakai gerobak. Tapi dalam kajian agama Islam, apapun namanya tidak ada alasan untuk menolak orang yang sedang meminta kepada kita. Seandainya sampai gak adanya, Bapak caranya lakukan dengan cara yang baik. Bilang aja mohon maaf, lagi tidak ada. Begitu. Seandainya tutup rumah, tutuplah sebelum dia melihat. Biar gak nyakitin hati gitu loh. Silahkan ditutup sebelum dia lihat. Bapak udah tutup duluan, sehingga pengemis tidak tersinggung. Jadi intinya adalah seandainya kita nggak bisa berbagi, lakukan dengan cara yang baik, biar tidak menyinggung masalah. Begitu ya. Nah, spirit Islam itu spirit untuk berbagi, bukan spirit untuk meminta. Artinya spirit berbagi itu yang keren nih, yang keren. Kalau Bapak pengen jadi muslim yang keren di mata Allah, di mata Rasulullah, di mata orang banyak, tulis itu depan rumah. Siapa yang membutuhkan bantuan, silakan antri setiap hari Jumat. Bapaknya begitu. Oh, keren banget kan? Ya gak paham. Karena saya bilang kalau pengen keren di hadapan Allah gitu. Jangan kayak sono, tidak menerima bantuan dalam bentuk apapun kecuali izin. Ribut amat sih. Itu malah ngajakin pelit jadinya. Nah, silakan. Yang pengen menolak, tolaklah dengan cara yang baik tanpa harus menyakiti perasaan. Gitu kan ya. Cukup. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.